Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eh, anak-anakku semuanya, pada kesempatan malam hari ini kita akan belajar kembali. Tema malam hari ini kita akan membahas mengenai malaikat beserta tugas-tugasnya. Baik, karena waktu yang singkat, kita akan langsung masuk ke tema pembahasan kita, yakni yang pertama kita mengenal malaikat dan tugasnya. Ada dua materi, ada dua materi dalam eh, pembahasan kita malam hari ini. Yang pertama adalah pengertian malaikat. Yang kedua, nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Baik, kita materi yang pertama adalah pengertian malaikat dulu ya. Jadi malaikat itu diciptakan dari cahaya. Dan malaikat diciptakan hanya untuk beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan manusia, beda juga dengan jin dan makhluk-makhluk yang lainnya. Malaikat ini dia tidak dibekali hawa nafsu, sehingga kehendaknya adalah hanya untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Apa yang Allah tugaskan kepada malaikat tersebut, maka hanya itulah yang dikerjakannya. Kalau dia disuruh pikir terus ya maka waktu-waktunya hanya digunakan untuk berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya yang kedua adalah nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk taat kepada perintahnya. Kemudian apa tugas malaikat Jibril? Ya, tugasnya adalah menyampaikan wahyu Allah kepada Nabi dan Rasul. Yang kedua adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail adalah malaikat yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tugasnya? Nah, tugasnya adalah menyampaikan rizki dan rahmat Allah kepada semua makhluk di alam raya ini. Yang ketiga adalah malaikat Raqib. Malaikat Raqib tugasnya adalah mencatat amal baik manusia, seperti contohnya menolong teman yang jatuh, bersedekah, dan lain sebagainya. Maka dari itu, tiap hari usahakan kita harus ada perbuatan baik, harus ada amal soleh yang kita kerjakan secara istiqomah, secara rutin. Misalnya setelah jamaah subuh kita bersedekah kepada orang lain, atau hanya sekedar menyingkirkan kotoran yang ada di jalan, atau batu, atau sesuatu yang membahayakan orang lain di jalan, maka itu adalah terhitung amal soleh, terhitung ibadah, dan malaikat pasti akan mencatat amal baik kita. Berikutnya yang keempat adalah malaikat atid. Malaikat atid, malaikat atid tugasnya adalah mencatat amal buruk seperti mencuri, memukul teman, dan lain sebagainya. Kita tidak boleh menjadi anak yang nakal, sehingga mari kita menjadi anak yang baik karena malaikat atid selalu mengawasi kita. Yang kelima adalah malaikat mungkar. Tugasnya menanyai dalam alam kubur. Jadi di kubur nanti tidak ada yang bisa menolong kita. Kalau kita lebih condong
sering melakukan perbuatan yang buruk, maka nanti akan mendapatkan sisanya kubur. Yang keenam adalah malaikat nakir. Malaikat nakir mempunyai tugas yakni memberikan siksa di alam kubur, menyiksa siapapun yang mempunyai akhlak tercela. Ya, jadi mulai sekarang jangan suka berbuat buruk ya. Yang ketujuh adalah malaikat Malik. Nah, malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Sehingga eh, kalau kita kalau kita suka berbuat nakal, kita menjadi anak yang nakal, maka kalau nanti kita akan bertemu malaikat Malik, dan di neraka nanti kita akan eh, dihadapkan pada siksanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan adalah malaikat Ridwan, yakni malaikat yang sangat ramah. Tugasnya adalah menjaga surga. Nah, sekarang siapa yang ingin masuk surga? Maka kalau mau masuk surga harus rajin-rajin beribadah, melakukan amalan soleh, dan berbuat baik kepada siapapun. Yang kesembilan, malaikat Israel bertugas mencabut nyawa. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala pasti akan merasakan yang namanya kematian. Harus kita waspada, kita menghitung-hitung amal kita, muhasabah pada diri kita, harus menjadi anak yang baik. Yang ke-10 adalah malaikat Israfil, yakni tugasnya meniup sangkakala yang menandakan akan tibanya hari kiamat. Demikian anak-anakku semuanya, terima kasih sudah menyimak pelajaran pada malam hari ini. Semoga banyak manfaatnya dan bisa mendorong kita untuk tetap berbuat baik, beramal ibadah, dan selalu taat pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah memahami 10 malaikat beserta tugasnya, sekarang kita harus lebih mempertebal keimanan kita kepada Allah dengan cara sholat 5 waktu secara tepat, disiplin, rajin mengaji, belajar, dan berbakti kepada orang tua. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.